Ada kabar yang menggembirakan hari ini buat saya. Sekarang sedang disiapkan revisi Undang-Undang Pemilu yang akan menetapkan bahwa anggota atau mereka yang pernah terlibat aktif di organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dilarang ikut pemilu. Hizbut Tahrir Indonesia atau sering kita singkat dengan HTI, posisinya sekarang sama dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka tidak diberikan ruang untuk berkembang di sini, dianggap organisasi terlarang dan pengikutnya dicabut hak-haknya untuk masuk ke dalam pemerintahan. Ada pertanyaan dari seorang teman, seberapa bahayanya sih HTI? Apa nggak lebih bahaya dari FPI? Saya pengen menjelaskan sedikit tentang Hizbut Tahrir ya. Hizbut Tahrir didirikan tahun 1953 di Palestina. Imamnya bernama Al-Nabhani yang pernah aktif sebagai anggota Ikhwanul Muslimin di Yordania. Pemikiran-pemikiran ideologis Hizbut Tahrir kemudian berkembang luas di banyak negara sampai akhirnya masuk Indonesia di tahun 1980-an. Hizbut Tahrir nggak mengenal konsep pemerintahan di dalam bentuk negara. Mereka menganut sistem pemerintahan khilafah Islamiyah atau pemerintahan satu negara di seluruh dunia di bawah panji agama. Karena itu mereka ingin memporak-porandakan sistem pemerintahan yang ada sekarang ini. Bagaimana caranya? Ini yang berbahaya. Hizbut Tahrir selalu berbicara tentang perwujudan kekhilafahan tanpa kekerasan. Tetapi jejak mereka di seluruh dunia berbicara kalau Hizbut Tahrir menyusup kemana-mana, mulai dari dunia pendidikan, pemerintahan, sampai militer. Di dunia pendidikan, Hizbut Tahrir melakukan perekrutan kader dari kalangan mahasiswa dan menjadikan banyak kader mereka sebagai pemimpin-pemimpin di universitas. Dan dari dunia pendidikan itu, mereka mengirim kader-kadernya ke pemerintahan dan membangun sel-sel mereka di sana. Lewat pendidikan dan pemerintahan itulah mereka kemudian menyusup ke militer. Dan disinilah yang mengerikan. Hizbut Tahrir tahu dengan menguasai militer, maka mereka menguasai senjata. Dengan memegang akses senjata, maka mereka bisa melakukan kudeta. Apakah kader Hizbut Tahrir yang akan melakukan eksekusi kudeta? Oh bukan. Hizbut Tahrir dalam penyusupannya ke militer akan merayu petinggi-petinggi militer supaya mau memberontak kepada pemerintahan yang sah. Dan janji Hizbut Tahrir kepada petinggi militer itu adalah menjadikan dia sebagai pemimpin tertinggi. Haluskan mainannya.